Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai apa itu bank dan juga apa jenis-jenis bank yang ada di Indonesia yang nanti bisa kita pelajari untuk lebih mendalami materi terkait dengan akuntansi perbankan. Oke, pada materi pertama akuntansi perbankan ini kita akan belajar mengenai introduksi atau pengenalan apa sih bank itu, jenisnya seperti apa, dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank-bank yang ada di sekitar kita. Sebelumnya, kita bahas dulu mengenai apa definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi secara garis besar, tujuan perbankan itu tidak selalu profit, tetapi juga ada tujuan ekonomi dan sosial, sehingga secara garis besar, tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebenarnya tujuan utama bank adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi tidak hanya semata terkait dengan profitabilitas. Nah, klasifikasi bank ini ada berbagai kriteria, namun yang akan kita pakai pada video ini adalah klasifikasi bank menurut 3 kriteria, yaitu berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan juga badan hukum. Berdasarkan fungsi, bank itu dibagi menjadi 4, yaitu bank sentral, bank umum, bank syariah, dan juga bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi 4 juga, yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta asing, dan juga bank campuran. Sedangkan berdasarkan badan hukum, bank dibagi menjadi 3, yaitu perorangan, persekutuan, dan juga perseroan. Mari kita lihat satu persatu dan kita gali lebih lanjut lagi mengenai jenis-jenis bank yang ada pada klasifikasi ini. Yang pertama adalah klasifikasi bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, jenis bank sentral atau yang ada di Indonesia kita dinamakan sebagai Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, di mana Bank Indonesia ini merupakan lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Nanti silahkan bisa melihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 terkait dengan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bank dan juga bank sentral. Yang kedua adalah bank umum, di mana bank umum ini pengertiannya adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum ini juga sudah banyak yang memiliki usaha lain di dalamnya, yaitu dalam bentuk bank syariah. Misalnya ada bank BRI Syariah, ada bank Mandiri Syariah, dan lain sebagainya yang mungkin namanya sama, tapi karena operasionalnya berbeda, dasar operasional dan prinsipnya berbeda, maka itu merupakan dua lembaga yang berbeda meskipun namanya tadi hampir sama. Nah, untuk bank umum yang ada di Indonesia ada banyak sekali yang bisa kita lihat di sekitar kita, dan atau bahkan kita sudah menjadi atau memiliki rekening di sana dan melakukan berbagai macam transaksi melalui bank kepercayaan kita. Misalnya ada Bank BRI, Bank Danamon, Bank Bukopin, BII, kemudian ada bank-bank lain yang ada di sekitar kita. Itu tadi adalah bank umum. Nah, terkait dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia ini memiliki tugas utama atau fungsi utama, yaitu mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi memang Bank Indonesia ini memiliki peran sangat penting untuk menjaga kestabilan nilai rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia. Di mana tujuan ini dibagi lagi menjadi tiga pilar fungsi Bank Indonesia atau Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi Bank Indonesia yang menetapkan dan juga pelaksana kebijakan moneter dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut. Pilar yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana operasional bank-bank yang ada di Indonesia ini harus mengikuti aturan dan juga kebijakan-kebijakan Bank Indonesia dalam melaksanakan operasionalnya, terutama dalam sistem pembayaran. Pilar yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Jadi Bank Indonesia ini juga memiliki peran dan juga menghasilkan banyak kebijakan yang krusial untuk memelihara kestabilan sistem keuangan Bank Indonesia. Sehingga itulah mengapa dinamakan sebagai bank sentral, karena fungsinya sangat penting dalam menjaga perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk bank umum ini berbeda dengan bank sentral ya, di mana bank umum ini fungsinya banyak dan biasanya memang tujuan utamanya adalah menyediakan jasa kepada masyarakat. Jadi dia produk yang diperjualbelikan oleh bank umum ini adalah jasa, di mana jasanya dibagi menjadi tiga, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga jasa-jasa lainnya, seperti itu. Nah, untuk tugas menghimpun dana dari masyarakat atau fungsi bank umum dalam menghimpun dana dari masyarakat, itu dimulai dari bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Kemudian, jasa yang diberikan kepada bank terkait dengan dana yang telah disetorkan ke masyarakat kepada bank ini adalah bank harus bisa menjamin keamanan uang masyarakat tersebut, sehingga itulah jasa yang diberikan bank kepada masyarakat. Sebagai timbal baliknya, bank memberikan bunga untuk dana tersebut, yaitu setiap nasabah yang memiliki simpanan di bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya, diberikan reward berupa bunga sebagai tanda bahwa bank juga merasakan manfaat dari dana yang dihimpun oleh masyarakat. Nah, sebenarnya dana yang dihimpun dari masyarakat ini nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang merupakan fungsi kedua dari bank umum, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Sekarang banyak sekali ya produk-produk ataupun jenis-jenis produk pinjaman dari bank yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tergantung kebutuhan masyarakat. Nah, untuk pinjaman dana kepada masyarakat ini, bank akan mengenakan bunga kepada peminjam dari kredit yang ditawarkan, sehingga peminjam dana dari bank ini selain wajib mengembalikan pokok pinjaman, juga harus membayar bunga yang telah disepakati oleh bank dan juga nasabah, atau memang itu bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Termasuk peran bank sentral sebelumnya adalah juga menjaga stabilitas bunga terkait dengan produk pinjaman yang ditawarkan oleh bank-bank umum, sehingga biasanya ada yang namanya bunga Bank Indonesia seperti itu, atau tingkat suku bunga Bank Indonesia. Itu nanti akan dijadikan patokan oleh bank-bank umum untuk menentukan berapa sih sebenarnya bunga yang bisa dia tawarkan kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman. Sehingga pada fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat ini akhirnya tujuan bank bisa tercapai, yaitu melaksanakan pembangunan nasional dapat terpenuhi karena dia telah berhasil meminjamkan atau membantu masyarakat yang membutuhkan dana, misalnya untuk membuka usaha atau untuk keperluan yang lain.
Nah, contoh dari penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank Umum ini banyak sekali produknya ya. Yang pertama adalah misalnya kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi memang belum mampu secara finansial, maka bisa ditawarkan suatu produk bank yaitu kredit pemilikan rumah. Ada juga kredit mobil atau kendaraan lain dan juga kredit yang lainnya. Ini adalah fungsi bank umum di mana dia memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat yang berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat. Selain dua fungsi itu, sebelumnya untuk bunga yang dihimpun dari masyarakat dari mekanisme kredit ini, share profit bank dengan masyarakat yang menyimpan dana di bank ini juga dilakukan dengan tadi ya sebelumnya bahwa ternyata masyarakat yang menyimpan dananya di bank itu juga mendapatkan reward berupa bunga. Nah, bunga ini asalnya berasal dari bunga kredit yang juga dari masyarakat. Sehingga memang ada siklus dari masyarakat kembali ke masyarakat. Jadi fungsi kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi dari dua kegiatan utama bank, yaitu menghimpun dana dan juga menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Nah, Bank Umum juga memiliki fungsi sampingan lain, ada 5. Yang pertama adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Jadi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, karena sekarang itu kan transaksi di masyarakat itu jumlahnya kan tidak hanya ratusan rupiah ya, bisa miliaran, bisa triliunan, sehingga bank menyediakan layanan di mana bank akan memfasilitasi masyarakat yang hendak melaksanakan pembayaran dengan berbagai tujuan transaksi sehingga diberi kemudahan oleh bank. Contohnya misalnya bank menyediakan jasa untuk transfer dana antar rekening dalam negeri. Sekarang yang namanya transfer uang antar bank nggak harus ke bank ya, dari rumah pun sambil rebahan kita sudah bisa menyalurkan atau mentransfer dana kita ke rekening yang lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Kemudian penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit. Nah, ini juga salah satu fitur yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hanya tinggal kita saja yang memiliki stigma negatif terhadap kartu kredit itu, asalkan kita bisa memanagenya dengan baik dan melakukan transaksi tepat manfaat, maka kartu kredit itu menjadi satu fitur yang justru membantu kita, bukan membebani kita. Kemudian ada juga sistem jasa pembayaran tagihan. Sekarang kita bayar tagihan PLN, bayar tagihan listrik, PLN tadi ya, bayar tagihan air, TV berbayar, atau tagihan lainnya, itu bisa melalui bank dan lagi-lagi sudah dipermudah dengan adanya e-banking maupun mobile banking. Nah, tadi ya sistem pembayaran elektronik. Saya rasa sekarang semua bank sudah punya sistem pembayaran elektronik yang bertujuan untuk lebih mempermudah nasabahnya untuk melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Selain itu, bank juga menyediakan sarana penyaluran gaji atau payroll dan juga penghasilan lainnya, sehingga karyawan nggak perlu antri untuk mengambil gaji ya, tinggal tunggu saja tanggal gajian dan nanti akan mendapatkan notifikasi dari bank bahwa ada sejumlah gaji yang sudah masuk ke rekeningnya dari perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Fungsi yang kedua adalah mendukung kelancaran transaksi internasional. Jadi tidak hanya mekanisme pembayaran nasional dan lokal ya, tapi bank juga sekarang sudah menyediakan transaksi kelancaran transaksi pembayaran internasional. Nah, hal ini disebabkan karena banyak juga masyarakat yang bertransaksi di skala nasional, misalnya pengusaha ekspor impor atau bahkan sekedar berbelanja melalui online shop berskala nasional. Kita sudah bisa melakukannya dengan cara menggunakan fitur-fitur yang ada di bank. Contohnya, untuk mendukung kelancaran transaksi internasional ini, bank menyediakan jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional. Jadi bagi kita yang sering melakukan transaksi berskala internasional, sudah ada pihak bank yang membantu kelancaran transaksi kita.
Yang ketiga penciptaan uang, namun bukan uang sebagai alat bayar resmi ya, katakan maksudnya bukan uang yang selama ini kita pergunakan untuk membayar, maksudnya maksudnya adalah bukan uang rupiah kertas dan logam, tetapi penciptaan uang yang dilakukan oleh Bank Umum ini merupakan uang yang diciptakan dalam bentuk uang giral yang bisa digunakan sebagai alat pengganti pembayaran atau setara kas, sehingga nanti mekanisme pembayarannya adalah melalui mekanisme pemindahan ataupun yang disebut sebagai clearing. Jadi biasanya bank ini memiliki fitur-fitur clearing yang bisa membantu nasabahnya untuk membayar menggunakan uang giral, tidak menggunakan uang fisik kertas maupun logam. Yang keempat, fungsi sampingan bank juga menjadi sarana investasi. Artinya, bank ini menawarkan jasa kepada nasabahnya untuk dapat mengelola investasi nasabahnya. Seperti itu. Contohnya adalah bank sudah banyak yang menyediakan jasa reksadana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham, dan lain sebagainya. Sekarang beli emas nggak harus di toko emas ya, kita juga bisa berinvestasi emas melalui bank seperti itu. Beli saham juga nggak melulu di Bursa Efek Indonesia, tapi kita juga bisa menggunakan produk yang ditawarkan dari perbankan sehingga jangkauan kita akan lebih mudah. Nantinya bank ini yang akan mengelola investasi nasabahnya. Fungsi sampingan bank yang terakhir adalah penyimpanan barang berharga, di mana bank itu sekarang juga menyediakan jasa penyimpanan barang berharga seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Dan juga bank ini juga banyak yang sudah menyediakan atau menyewakan safe deposit box bagi nasabahnya yang memang membutuhkan tempat penyimpanan dengan standar keamanan yang ekstra, di mana dia tidak bisa merasakan aman menyimpan barang-barang berharganya di rumah. Nah, ini adalah fungsi sampingan dari bank umum. Selanjutnya, klasifikasi jenis bank berdasarkan klasifikasi bank berdasarkan fungsinya. Yang ketiga adalah bank syariah. Sebenarnya bank syariah ini adalah fungsinya sama seperti bank umum, tetapi prinsip operasionalnya, prinsip bisnisnya adalah menggunakan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi operasionalnya itu benar-benar menggunakan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Sebenarnya awal dari bank syariah ini memang berasal dari negara-negara yang transaksinya adalah menggunakan prinsip syariah, di mana awalnya berasal dari negara Timur Tengah yang melakukan ekspor dan impor minyak kepada negara lainnya, di mana negara asal pengekspor minyak ini adalah menggunakan prinsip syariah, sehingga karena mereka menggunakan jasa bank untuk pembayaran, maka muncullah banyak yang namanya bank syariah termasuk di Indonesia. Bank syariah yang pertama kali di Indonesia itu adalah Bank Muamalat, sehingga dia menjadi pelopor bank syariah di Indonesia. Kemudian jenis bank yang keempat adalah bank perkreditan rakyat yang sekarang sangat banyak kita bisa jumpai di sekitar kita. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR ini memang terbatas operasionalnya hanya sebatas simpan pinjam saja, baik itu secara prinsip umum, prinsip konvensional maupun prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, untuk fungsi bank syariah ini memiliki 4 fungsi, diantaranya adalah bank syariah berfungsi sebagai manajer investasi, di mana dia menawarkan jasa untuk mengelola investasi dari nasabahnya. Aplikasi produknya adalah penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan juga prinsip mudharabah. Yang kedua yaitu bank syariah sebagai investor.
Jadi bank syariah ini sebagai penyalur dana, di mana dia juga menyediakan prinsip, mohon maaf, produk seperti produk bank umum yaitu kredit, atau kalau dalam syariah ini disebut sebagai penyaluran dana, di mana produknya ada banyak dan prinsip yang digunakan juga ada beberapa, diantaranya yaitu prinsip jual beli yaitu murabahah, salam dan istisna, kemudian prinsip sewa yaitu ijarah dan IMBP, kemudian prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan juga musyarakah. Jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah ada banyak, diantaranya adalah wakalah, kafalah, syah dan qard, dan juga hawalah, ran, dan sebagainya. Mungkin ada video tersendiri yang menjelaskan mengenai fungsi bank syariah karena banyak sekali yang harus dibahas. Next video adalah terkait dengan bank syariah. Selain itu, fungsi bank syariah juga ada pada fungsi sosialnya, di mana bank syariah yang memiliki dana kebajikan yang membedakan bank syariah dengan bank umum, yaitu bank syariah menghimpun dan menyalurkan qardul hasan dan juga penyemudan dan penyaluran bis atau zakat masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini memang tidak memberikan jasa layanan terkait dengan lalu lintas pembayaran, tetapi ada kegiatan lain atau fungsi lain yang dimiliki oleh BPR, diantaranya yang pertama, menghimpun dana berbentuk deposito, tabungan, ataupun lainnya yang serupa, memberikan kredit, melakukan pembiayaan secara syariah, menempatkan dananya berbentuk deposito tersangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Jadi BPR ini memang dibatasi operasionalnya, tetapi fungsinya tetap seperti fungsi bank pada umumnya, yaitu melayani masyarakat dengan memberikan jasa simpan dan juga pinjam. Nah, klasifikasi bank yang kedua adalah berdasarkan kepemilikan. Tadi ada 4 ya, berdasarkan pemilikan pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan juga bank campuran. Yang dimaksud dengan bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan bank swasta nasional adalah bank swasta nasional yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan juga dipertunjukkan untuk swasta. Sehingga bagian besar pemilik bank swasta nasional ini sahamnya atau modalnya dimiliki oleh masyarakat atau disebut sebagai pihak swasta. Bank swasta asing adalah dari namanya aja kita udah tahu ya bahwa bank swasta asing ini adalah bank yang dimiliki oleh pihak asing, non pemerintah juga bisa, di mana bank swasta asing ini biasanya membuka cabang di negara-negara, contohnya di Indonesia. Kita bisa melihat bank-bank asing yang sudah beroperasi di Indonesia, di antaranya ada HSBC, ada Citibank, ada Standard Chartered, ada QNB, kemudian ada BII kalau nggak salah ya. Kalau salah saya mohon dikoreksi. Sehingga kita juga bisa melakukan transaksi di bank-bank asing tersebut dengan fitur-fitur yang sebenarnya hampir sama dengan yang ditawarkan oleh bank nasional maupun bank pemerintah. Nah, untuk bank campuran ini merupakan bank yang kepemilikan sahamnya merupakan gabungan antara pihak asing dan pihak swasta nasional, di mana saham bank campuran ini sebagian besar dimiliki oleh warga Indonesia. Contohnya adalah Bank ANZ ya, yang beberapa tahun yang lalu itu gencar sekali promosinya. Oke, itu tadi share ilmu dari saya terkait dengan apa sih bank itu dan juga jenis-jenisnya, termasuk produk-produk yang ditawarkan di bank dan juga fungsi utama bank, yaitu untuk membantu pembangunan dengan menyediakan berbagai jasa dengan tujuan utama melayani masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas atensinya. Jika ada pertanyaan maupun diskusi dan feedback, silakan disampaikan kepada saya, bisa di kolom komentar maupun di link lain yang nanti akan saya berikan. Terima kasih.